Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman selalu baik, selalu sehat, selalu bahagia ya. I hope that you will always stay happy, you will always stay healthy ya, amin. Okay everyone, welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada kesempatan kali ini. And welcome to my YouTube channel. Dan selamat datang di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about new topic. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada hari ini kita akan belajar terkait dengan topik yang baru ya. And praise to God ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sangat bersyukur sekali bahwa kita semua ya telah sama-sama berdiskusi tentang materi dari simple present tense secara utuh begitu ya. Mulai dari pengertian secara umum apa itu simple present tense, kemudian juga pembagiannya atau jenisnya, yaitu dari nominal simple present tense, kemudian verbal simple present tense juga ya. Untuk nominal simple present tense ataupun juga verbal simple present tense kita juga telah mencoba begitu ya untuk berlatih membuat kalimat, bahkan kita juga mengenal untuk formula atau rumus dari kedua jenis simple present tense tersebut. Selain itu juga kita telah berlatih untuk membuat kalimat positif atau positive sentences, kemudian negative sentences atau kalimat negatif, serta juga kita telah berlatih untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentences simple present tense ya. Jadi alhamdulillah sudah utuh semua. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat untuk pelajaran kita ya atau diskusi kita secara lengkap terkait dengan simple present tense, boleh sekali untuk melihatnya begitu ya. Dan if you have any questions regarding simple present tense ya, let's discuss together. You can give your comments, questions or anything ya on the comments box below. Okay everyone, and today we will learn about the topic as I said before. Jadi kita akan belajar terkait dengan topik yang baru seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya. What is the topic ya? What is the new topic ya? Apa untuk topik yang barunya? Ya, it's still about tenses or English tenses. Yaitu untuk topik tersebut ya, atau topik yang akan kita pelajari masih terkait dengan tenses di dalam bahasa Inggris begitu ya, yaitu terkait dengan simple past tense ya. Simple past tense. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan simple past tense begitu ya. Dan di sini juga kita akan secara menyeluruh terlebih dahulu seperti itu terkait dengan pengertiannya, kemudian formulanya atau rumusnya. Setelah itu juga kita akan mempelajari jenis dari simple past tense, kemudian juga kita akan mencoba untuk membuat kalimat dari jenis-jenis simple past tense tersebut begitu ya. Okay everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas bahasa Inggris pada hari ini? Okay, thank you very much. Before we start to learn together about this topic, it is better for us to initiate our class today by reciting Basmalah together. Sebelum kita memulai pelajaran kita atau topik kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, so today we will learn about simple past tense. Simple past tense ya. Okay everyone, does everyone know about the definition of simple past tense? Apakah ada yang tahu ya? Teman-teman pasti mengetahui ya terkait dengan definisi atau pengertian dari simple past tense ya. Jadi untuk hal yang pertama yang akan kita coba untuk pelajari yaitu terkait dengan definition atau pengertian dari simple past tense ya. Di sini adalah definition atau pengertian dari simple past tense ya. Jadi pada umumnya simple past tense merupakan salah satu bentuk tenses di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian pada masa lampau dan kejadian tersebut telah usai atau telah berakhir, atau it has finished ya, it's finished ya. Jadi sudah selesai.
Jadi apabila teman-teman itu ingin mengungkapkan kejadian pada masa lampau dan kejadian tersebut itu sudah selesai atau it's finished, maka teman-teman bisa menggunakan tesis di dalam bahasa Inggris yang dinamakan simple past tense, begitu ya. Oke, ini merupakan definisinya. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah types or kinds ya. Jenis-jenis dari simple past tense. Sama halnya dengan simple present tense. Untuk simple past tense juga ada dua jenis. Di sini ada nominal dan yang kedua ada bentuk verbal. Jadi sama ya, baik simple present tense maupun simple past tense untuk jenisnya ada dua, yaitu nominal ya, dimana untuk nominal ini menggunakan to be ya, tidak ada kata kerja. Kemudian kalau untuk bentuk verbal, seperti namanya verbal itu ada bentuk kata kerjanya. Nah bedanya di dalam simple past tense kita menggunakan bentuk kata kerja kedua atau kata kerja tipe kedua ya. Kalau simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, kita sama-sama langsung ke formula dari masing-masing tipe atau jenis dari simple present tense. Oke, kita tuliskan kembali. Ini ada types-nya ya. Dimana untuk types-nya ada nominal. Oke, untuk yang pertama adalah nominal. Rumusnya adalah subject plus to be plus ini bisa adjektif ya, atau kata sifat, atau juga bisa adverb atau kata keterangan. Nah, to be di sini di dalam simple past tense itu ada dua ya, ada was dan juga ada were. Was dan were. Baik, kita sama-sama simak kembali ya. Nah, salah satu tipe dari simple past tense dinamakan nominal simple past tense, dan untuk rumusnya adalah subject seperti biasa I, you, we, they, she, he, dan it ya. Kemudian ada plus to be. To be di sini ada dua macam di dalam simple past tense ya, yaitu ada was dan were ya. Kemudian plus adjektif atau kata sifat atau adverb ya, kata keterangan. Baik, di sini was dan were atau to be di dalam simple past tense juga ini memiliki pasangannya ya, seperti halnya to be di dalam simple present tense. Oleh sebab itu mari kita tuliskan kembali ya di sini saja untuk was dan ini untuk were. Oke, ini ada beberapa ya. Baik, nah untuk was ya, pasangannya adalah subjeknya I. Yang pertama ada I atau saya, jadi I was begitu ya. Kemudian juga he, dia laki-laki, menggunakan to be-nya was juga. Kemudian dia perempuan, she, itu juga menggunakan to be-nya was, jadi he was, she was ya. Dan yang terakhir adalah it ya, itu juga menggunakan to be-nya adalah was atau pasangannya adalah was. Nah, sedangkan untuk to be-nya were ya, pasangan untuk subjeknya adalah sisanya ya, yaitu you, kamu, we, kita atau kami, kemudian they, mereka ya. Baik, kita sama-sama simak kembali. Jadi di dalam simple past tense untuk nominal ya, tipe nominal simple past tense, rumusnya atau formulanya adalah subject plus to be, di mana to be ini ada dua macam ya, atau dua tipe, yaitu was dan were, dan masing-masing tipe ini memiliki pasangannya untuk subjek apa begitu ya. Nah, ini untuk was
Misalkan subjeknya I, maka to be-nya adalah was. Begitupun halnya apabila subjeknya he, she, dan it, maka pasangan to be-nya adalah was, ya. Berbeda halnya jika untuk subjeknya you, we, they, maka untuk to be-nya adalah were. Nah, setelah subjek plus to be, was atau were, kemudian bisa juga ditambahkan adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan. Baik, ini kita hapus terlebih dahulu. Baik, kita coba buat kalimat dari tipe yang pertama ya, nominal simple past tense. Kita tuliskan kembali untuk rumusnya. Ini ada subject plus to be ya, dimana to be ini ada was atau were plus adjective atau adverb kata keterangan ya. Contohnya subjeknya menggunakan subjek I terlebih dahulu ya. I. Nah, kita lihat atau simak ke rumus atau formulanya ya. Subjeknya I plus to be. Nah, I pasangannya adalah was atau were. Betul, was ya. Misal plusnya adalah adverb kata keterangan. Here last night ya. Saya berada di sini semalam. I was here last night. Jangan lupa titik ya setelah kalimat usai atau selesai. Nah, ini untuk contohnya adalah I was here last night ya. I was here last night. Saya berada di sini semalam. Ini merupakan contoh dari nominal simple past tense ya. Nah, di sini kita menggunakan subjek I ya, dimana untuk subjek I ini pasangan dari to be-nya itu bukan were tapi was ya. Berbeda halnya apabila kita membuat atau menulis kalimat pengandaian. If I were a boy, if I were a girl, itu baru menggunakan were. Namun ya itu nanti untuk materi yang lain begitu, dan untuk saat ini kita akan fokus terlebih dahulu bagaimana cara membuat simple past tense ya. Untuk saat ini adalah nominal simple past tense. Baik, untuk contoh yang kedua, misalkan kita menggunakan subjeknya mereka atau they. They di sini subjek mereka. Nah, plus to be, was atau were. Nah, menurut teman-teman, untuk subjek they ini pasangan to be-nya was atau were. Iya, betul sekali, were ya. Jadi adalah they were. Misalkan kita menggunakan adjektif kata sifat ya. They were late this morning, begitu ya. Mereka telat pagi ini. This morning, titik. Nah, kita bisa lihat dari kedua contoh ini terdapat perbedaan di mana untuk subjek I ini pasangannya adalah was, sedangkan subjek they ataupun you ataupun we yaitu menggunakan atau pasangan to be-nya adalah were. They were late this morning, atau you were late this morning, atau bahkan we were late this morning ya. Oke everyone, ini merupakan contoh dari nominal simple past tense. Kemudian kita beralih ke tipe yang kedua dari simple past tense, yaitu verbal simple past tense. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu di sini untuk verbal simple past tense. Nah, untuk rumus dari verbal simple past tense adalah subjek, ya seperti biasa, subjek. Kemudian ini untuk positifnya ya, verbal dalam bentuk kalimat positif terlebih dahulu. Subjek plus kemudian verb 2 ya. Kata kerja bentuk kedua
plus object, dan plus complement. Complement itu bisa kata keterangan atau kata pelengkap ya. Dan kita sama-sama simak kembali. Jadi untuk rumus verbal simple past tense atau tipe atau jenis dari simple past tense yang kedua ini ya, verbal simple past tense ini adalah subject plus verb 2 plus object plus complement. Baik, kita misalkan di sini membuat kalimat positif terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya, nah di dalam kata kerja ya, kata kerja itu ada yang dinamakan kata kerja beraturan atau reguler ya. Dan juga ada yang dinamakan kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja reguler itu biasanya sangat mudah sekali untuk diidentifikasi atau bahkan mudah untuk dihafal, dikarenakan untuk membuat verb 2 ya, itu tinggal ditambahkan ed atau d. Begitu. Contohnya adalah stay. Stay ini merupakan verb 1 dan untuk verb 2-nya adalah stay. Ada tambahan ed-nya ya. Jadi sangat mudah sekali untuk diidentifikasi atau diingat begitu. Sedangkan untuk kata kerja ya, untuk yang irregular atau tidak beraturan itu berbeda ya bentuknya dari bentuk pertama atau kata kerja yang pertama. Jadi berbeda-beda. Misalkan makan ya. Untuk makan bahasa Inggris dari makan adalah eat untuk verb satunya. Sedangkan untuk verb 2-nya adalah eat. Nah, bernyanyi adalah sing. Sedangkan untuk verb 2 atau bentuk kata kerja kedua dari sing adalah bukan sing ya, namun sang. Nah, itu berbeda sekali ya, namun tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman tentu bisa untuk menghafalkan atau melihat begitu ya, agar untuk teman-teman bisa lebih mengenal lagi bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di dalam bentuk kata kerja yang tidak beraturan juga ini ada yang sama begitu ya, antara verb 1, verb 2-nya sama, bahkan verb 3-nya sama. Misalkan jadi ada pengecualian ya untuk beberapa ini. Misalkan adalah kata kerja bentuk pertama set, mengatur. Itu sama bentuk kata kerjanya set juga untuk verb 2. Bahkan untuk verb 3 juga sama set. Jadi set, set, set. Jadi sama semua ya. Baik. Nah, mari kita sama-sama simak kembali. Jadi untuk bentuk kedua atau jenis kedua dari simple past tense setelah nominal simple past tense adalah verbal simple past tense. Dan untuk rumus atau formula untuk kalimat positif dari simple past tense adalah subject plus verb 2 plus object plus complement ya. Subject plus verb 2, jadi kata kerja bentuk kedua. Dan di dalam kata kerja bentuk kedua ini ada dua jenis, yaitu ada kata kerja yang termasuk ke dalam kata kerja reguler atau kata kerja yang beraturan, di mana untuk verb 2-nya atau kata kerjanya hanya ditambahkan huruf D atau ed ya setelah verb 1. Contohnya adalah stay menjadi stayed ya, ada ed-nya. Ada juga yang dinamakan bentuk kata kerja irregular atau bentuk kata kerja yang tidak beraturan, di mana pada umumnya bentuk kata kerja irregular ini tidak sama bentuknya dengan verb 1. Contohnya adalah makan. Makan untuk verb 1-nya eat ya. Jadi eat verb 2-nya bukan eated atau eat begitu ya, bukan, namun ate ya. Misalkan minum, drink. Drink adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kata kerja bentuk kedua dari drink itu bukan drinked, namun drunk. Dan untuk sing, bernyanyi, verb 1-nya atau kata kerja bentuk pertamanya adalah sing. Untuk kata kerja bentuk keduanya bukan singed atau singed ya, namun sang. Seperti itu. Namun ada juga beberapa pengecualian di mana untuk bentuk irregular ini
baik verb 1, verb 2 atau verb 3 itu sama bentuknya. Seperti misalkan set ya, itu sama bentuknya atau penulisannya sama. Dan juga contoh lain adalah cut. Cut juga itu sama ya. Bentuk pertama, kedua, dan ketiganya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui untuk rumus atau formula dari verbal simple past tense, mari kita aplikasikan terlebih dahulu ke dalam kalimat ya. Kita hapus terlebih dahulu untuk keterangan jenis dari kata kerjanya. Kita membuat kalimat positif terlebih dahulu ya. Pada kesempatan lain insya Allah kita akan belajar terkait dengan bagaimana caranya untuk membuat kalimat negative sentences, verbal simple past tense, dan juga interrogative sentences, simple past tense. Baik, untuk subjeknya misalkan I, kita misalkan membuat kalimat saya pergi ke sekolah minggu lalu, begitu ya. I, verb 2 dari pergi. Nah, ini juga irregular ya. Verb satunya adalah go. Untuk verb 2-nya adalah went. Dan verb 3-nya itu gone. Begitu. Jadi I, verb 2 dari pergi, went, ke sekolah minggu lalu. I went to school last week. Begitu. Saya pergi ke sekolah minggu lalu ya. Di sini subjek I. When kita lihat di sini adalah termasuknya adalah kata kerja bentuk irregular atau tidak beraturan ya. Dikarenakan verb satunya adalah go, untuk verb 2-nya bukan goed ya atau god, namun adalah went ya. Kemudian to school last week. I went to school last week. Saya pergi ke sekolah minggu lalu. Oke, kita satu contoh lagi. Misalkan menggunakan subjeknya adalah she ya. Misalkan adalah dia mengikuti kompetisi bernyanyi bulan lalu, misalkan ya. Dia perempuan dalam bahasa Inggris adalah she. Oke, mengikuti, join ya. Coba kita simak di sini. Untuk verb 1 dari join adalah join ya. Verb 2-nya tambahkan ed ya. Join. Nah, jadi ini bentuk kata kerja termasuknya kata kerja yang regular atau beraturan ya. Berarti she join kompetisi bernyanyi, singing competition, singing competition bulan lalu, last month. Oke, mari kita sama-sama simak di sini. She sebagai subjek, join di sini verb 2 ya. Join ya, mengikuti begitu. Kemudian singing competition, kompetisi bernyanyi, kemudian last month, bulan lalu. She joined singing competition last month. Dia mengikuti kompetisi bernyanyi bulan lalu. Okay, everyone, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini atau pada hari ini. I really hope that you can gain many benefits from this lesson or from this material. Jadi saya sangat berharap sekali semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini atau dari materi tentang simple past tense ya secara umum begitu. And please feel free to ask me if you have any questions, suggestions, opinions, or anything about this material. You can give your comment on the comment box below ya. Jadi silakan sekali apabila teman-teman memiliki pertanyaan boleh untuk ditanyakan atau bahkan teman-teman memiliki pendapat, memiliki saran begitu ya. Boleh untuk dituliskan di kolom komentar. Oke everyone, kita remove terlebih dahulu. Erase terlebih dahulu ya. Oke.
Seperti biasa, thank you very much for everything. Thank you very much for clicking this video, and thank you very much for your attention. And I really appreciate we still discuss together about English material, and I'm really happy if I can make or record this video and upload to my YouTube channel, and we learn together about this material. Okay, we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.